Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur pada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah sampai pada detik ini masih memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di desa Al-Tampak. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati seluruh anggota keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang telah menghadiri pertemuan kita sebagai wujud komitmen kita bersama. Karena syarat penerima bantuan PKH ini adalah salah satunya menghadiri rutin rapat bulanan atau P2K2 setiap bulan, minimal sebulan sekali. Baik, sebelum kita mulai Bu, mari sama-sama kita berdoa dulu Bu untuk kelancaran diskusi kita ataupun pemateri kita pada hari ini. Langsung saja berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ibu-ibu semua, kabarnya gimana ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Sudah tinggalkan semua kesibukan di luar ibu? Sudah ya, alhamdulillah. Ibu sudah tinggalkan semua kesibukan di luar dan ibu menghadiri undangan P2K2 ini. Baik, pada kali ini ibu, ini sedikit berbeda dengan pertemuan biasanya, karena pertemuan keempat ini, modul keempat, kita akan bahas tentang modul pelindungan anak. Modul pelindungan anak. Nah, pada sesi 11 ini kita akan bahas tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Kenapa? Makanya saya bilang ini istimewa karena ini penting sekali. Penting sekali orang tua harus melakukan pencegahan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, adapun tujuan kita, belajar kita hari ini adalah agar mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Jadi nanti tidak ada boleh sebenarnya kita membeda-bedakan ini anak istimewa dengan ini anak biasa. Ini anak yang mengalami kekurangan dengan anak ini yang normal. Maka model kali ini adalah tujuannya mampu kita melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, ini tujuan kita modul ini Bu. Adapun yang ingin dicapai dalam modul ini yang pertama adalah kita mampu sama-sama menjelaskan pengertian hak-hak anak. Apa saja sih hak-hak anak itu? Apa sih yang harus kita penuhi terhadap hak-hak anak? Yang kedua, menjelaskan klaster hak anak. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kekerasan perlakuan salah. Yang keempat, menjelaskan jenis, contoh dan dampak kekerasan perlakuan salah. Yang kelima, melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Yang keenam, mempraktekkan cara pencegahan penanganan kekerasan perlakuan salah dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Ketujuh, memahami pengertian hak istimewa. Kedelapan, mempraktekkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa. Itu Ibu, itu yang ingin kita capai dalam modul kali ini. Baik Ibu, sebelumnya kita harus paham dulu Bu,
Apa itu anak? Nah iya, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi yang apa namanya, pengertian anak itu adalah yang anak masih dalam kandungan sampai belum berusia 18 tahun. Ini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Nah, yang kedua, hak anak. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah merupakan suatu holy area. Ini hak anak. Hak anak hak anak adalah yang melekat pada martabat manusia. Hak anak dapat diartikan adalah hak melekat asasi pada diri anak, pemberian Tuhan yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat dalam kandungan, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut jika tidak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua tidak mampu sama dengan orang negara harus ambil alih. Ini bahwa hak anak. Ini hak anak yang harus ibu pahami, yang sama-sama kita harus pahami. Yang selanjutnya adalah klaster 5 klaster hak anak. Yang pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Anak itu mempunyai hak bebas. Dia karena usianya anak, usianya bermain, dia punya hak untuk bermain. Yang kedua, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif. Yang ketiga, kesehatan dan kesetaraan dasar. Yang keempat, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Yang kelima, langkah-langkah perlindungan khusus. Ini 5 klaster anak. Oke Bu ya. Oke. Apa saja hak anak Ibu? Hak anak adalah bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua, bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh berkembang, dia mempunyai nama yang bagus, mempunyai identitas, kewarganegaraannya jelas, pendidikannya ada, informasinya jelas, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Ini hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak. Nah, selanjutnya pengertian terhadap kekerasan anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Ini kekerasan anak. Maka setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, sosial terhadap anak itu adalah bentuk kekerasan anak. Maka perlakuan salah, segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kesehatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Ini pengertian terhadap kekerasan anak. Maka jangan pernah sekali-sekali ibu melakukan jenis kekerasan anak. Kenapa? Karena anak itu Bu dilindungi oleh undang-undang. Itu dia. Maka untuk itu mari kita melihat jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah. Apa saja sih jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah? Yang pertama adalah fisik. Fisik itu perbuatan dilakukan oleh seorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Contohnya memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, menguncang-uncangkan badan anak, memasukkan cabai ke dalam mulut. Ini bentuk fisik. Sedangkan bentuk psikis itu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Contoh fisiknya adalah memelototin anak. Ini sering mengatakan, bodoh sekali kamu anak, kamu bodoh,
bodoh sekali kamu, tidak tahu diri kamu, tidak tahu untung kamu. Itu dapat, sebenarnya itu bagian daripada kekerasan psikis. Membanding-bandingkan anak-anak sepulang lebih hebat, itu bagian daripada bentuk kekerasan psikis. Membenci anak, sasaran kemarahan, tidak menegur anak, itu juga bagian dari kekerasan psikis. Sedangkan seksual, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap baik anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Ini bentuk daripada kekerasan seksual adalah pantat dicolek, yaitu alat kelaminnya diraba-raba, yaitu paksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari. Ini bentuk kekerasan seksual. Maka ibu-ibu, ini harus diperhatikan sama-sama ibu. Tidak boleh kita melakukan kekerasan pada anak. Tidak boleh kita melakukan memukul anak. Tidak boleh kita memeluteti anak. Tidak boleh kita melakukan kekerasan apapun terhadap anak. Mungkin ini materi kita pada hari ini. Silahkan nanti ibu praktekkan di rumah terhadap modul yang sudah kita belajar bersama. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.